Assalamualaikum sahabat Fasya. Sebelum sahabat Fasya menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, pastikan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Like, comment, and share. Dan inilah dia Fasya Podcast, Fasya untuk dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fasya Podcast, Fasya untuk dunia. Jumpa lagi bersama saya Nur Syamsi. Kali ini menjadi host di sini. Dan bersama saya sudah ada tamu dari jauh. Jauh banget. Jauh banget. Ibu Yanti Haryani. Apa kabar Bu Yanti? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah diundang di podcast Fasya Alhamdulillah. untuk dunia. Betul. Iya, benar, Bisa benar. diulangi? Fasya Podcast, Fasya untuk dunia. Ya. Luar biasa tamu kita hari ini. Ya dong, kita harus bersemangat karena tema kita hari ini kan penuh dengan semangat. Alhamdulillah. Bagaimana nih kabarnya belakangan ini di masa pandemi? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Semoga nggak flu dan lain sebagainya karena kita lihat beberapa hari terakhir di bulan September ini emang hujan ya. Semoga bulan September aja kali ya, jangan Mudah-mudahan nyambung tetap Oktober. sehat Ya benar. Alhamdulillah. Insya Allah. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih menjadi mahasiswa yang milenial, yang sudah begitu akrab dengan teknologi, berbagai fasilitas-fasilitas yang sudah sangat berbeda ya dibanding kita dulu yang Iya. handphonenya masih Iya masih tinatinut, dapat cuma SMS doang, nggak Betul. dapat gambarnya gitu tapi juga. kita kalau- sudah senang banget ya Iya dulu ya. senang banget dengerin musik, udah senang banget. Iya. Nah, berbeda dengan mahasiswa-mahasiswa zaman now nih yang Yes. sudah lebih akrab dengan teknologi, sudah lebih banyak menghabiskan waktu dengan handphone, Benar. smartphone dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih menurut pandangan Bu Yanti nih, bagaimana mahasiswa yang bijak menggunakan handphone itu seperti apa, dan bagaimana menggunakan itu agar bisa bermanfaat buat mereka gitu? Karena banyak yang malah menggunakan untuk hal-hal yang tidak bagus juga Ya. gitu. Padahal itu bisa handphone kan maksudnya itu tergantung kita ya bagaimana penggunaannya ya. Jadi kalau misalnya mahasiswa nih, kira-kira bagaimana sih caranya? Sebenarnya gini, handphone, siapa sih yang nggak punya handphone di zaman sekarang ya? Betul tadi kita ada bilang kalau semuanya di zaman dulu kita bahkan nggak ada handphone. Kita harus datang ke kampus untuk dapat berita. Kita harus nunggu dari pagi sampai sore hanya untuk sebuah pengumuman ditempel di kertas. Kalau sekarang kan anak-anak tinggal di rumah aja, teman-temannya di kampus foto, mereka udah dapat kabar ya nggak sih? Terus kalau semuanya tips bagaimana cara menggunakan handphone dengan baik, pastinya ya harus dengan bijak juga, karena kan apalagi di Fakultas Syariah ya, anak-anak hukum itu kan peka akan berita-berita hukum. Jadi apalagi ini banyak informasi-informasi yang mesti harus disaring. Jadi saring dulu baru sharing ya. Saring dulu beritanya, baca dulu benernya, dapat dulu cari dulu dari sumber-sumber terpercaya baru bisa di-share. Terus saya rasa sekarang mahasiswa juga harus mau nggak mau harus pandai dan cerdas menggunakan sosial media, karena dekat sekali, kalau enggak mereka akan ketinggalan. Iya, Mereka akan betul, ketinggalan. betul. Bahkan kemarin-kemarin anak-anak sekolah pun ya harus datang ke sekolah untuk sekolah gitu kan, sekolah online. Terus mungkin Mbak Samsi sebagai seorang pengajar juga pasti merasakan hal yang seperti itu kan, ya nggak sih? Iya. Terus Harus lebih update malah. iya harus lebih update, jangan sampai mahasiswamu punya Instagram, Kita nggak punya. nah kita nggak punya, kita harus punya juga. Kenapa? Karena memang media itu juga harus kita ikuti, tapi juga harus kita backup gitu. Backup itu dalam artian kita bisa menggunakan sosial media itu dengan baik. Kenapa tadi mahasiswa itu harus milenial? Ya harus milenial juga. Milenial itu bukan berarti mereka harus berpakaian Yang mewah, tidak senonoh, mewah bermerek dan lain sebagainya. ya. Tapi secara tidak langsung mereka juga harus mengikuti perkembangan zaman berkait dengan ilmu pengetahuan ya. Apalagi ini kan, ini nih Mas Samsi, kemarin kan kita udah bimtek juga ya terkait dengan penggunaan apa tadi? Zoom,
dan lain-lain, classroom dan lain-lain. Mahasiswa juga harus bisa mengikuti itu. Lagi pula itu kan juga bisa dipelajari ya lewat YouTube, Iya, juga betul, bisa betul. dipelajarin. Terus bisa apa aja bisa dipelajarin. Saya rasa kalaupun kuota, alhamdulillah juga sudah dipenuhi ya. Alhamdulillah, Maksudnya mudah-mudahan udah ya. Harusnya sudah tidak ada alasan lagi Iya, ya untuk banget, sudah tidak ada alasan. belajar. Dan kalau menurut saya sih sebenarnya mahasiswa berbeda dengan murid-murid di SD atau SMP ya. benar. Kalau mahasiswa harusnya sudah bisa belajar mandiri ya, Iya Kak dong, Yanti ya. Maksudnya iya. dia senangnya belajar di waktu-waktu yang mereka sukai, misalnya kapan, itu bisa benar, saja iya, ya untuk iya. lebih Saya pengembangan diri. Saya rasa gini loh dulu ya, ini share pengalaman nih terkait dengan mahasiswa. Kalau dulu Mbak Sam, saya itu mahasiswa, sebenarnya saya semester 1 nih. Kadang karena gini, ini juga perlu ya diingat, bukan hanya bagaimana mahasiswa itu bisa milenial melalui gadget, tapi juga bisa mengenal kakak-kakak tingkatnya dia yang udah duluan daripada dia ya nggak? Betul. Mungkin kalau sebenarnya saya punya tugas civic education semuanya, Insya Bisa Allah tuh sharing ya? Insya Allah nggak akan berubah nggak sih tugasnya ya nggak sih? Nggak akan beda jauh lah. Nggak akan beda jauh benar. Terus kan tugasnya udah pernah tuh ditulis sama kakak tingkatnya. Harusnya kan kita sebagai mahasiswa, apalagi ini pesan buat mahasiswa baru nih, harus banyak-banyak sharing deh ya sama kakak-kakak tingkatnya. Jangan malu-malu bertanya ya. Benar, jangan malu-malu bertanya, baik itu walaupun sebenarnya mereka tuh semester 1 tuh masih online, semua serba online. Pasti mereka penasaran ya Betul. dengan fakultas syariah itu seperti apa sih? Oke. Apa sih apa namanya istimewanya nanti apa namanya itu menjadi seorang lulusan dari fakultas syariah misalnya ya. benar, sarjana hukum. Jadi selain milenial, jadi milenial itu bisa berarti luas juga gitu. Jadi mahasiswa baru juga harus pandai-pandai nih ngeliat sosial media, apalagi kan kabar-kabar fakultas syariah ini banyak di-share ya Mbak Sam. Banyak di medsos. Di Facebook, jangan lupa ikutin kita di Facebook Instagram, juga, ya. Instagram, detail banget, semua detail banget dijelaskan di sana. Alhamdulillah kita juga selalu dapat konsultasi ya nggak sih Mas Sam? Hari-hari dan dapat konsultasi mahasiswa lama atau mahasiswa baru. Dan uniknya tuh kadang-kadang kita tuh dapat informasi dari mahasiswa yang bukan fakultas kita, malah tanya ke kita gitu kan. Saking menyebar luasnya itu nomor-nomor kita ya. Berarti kan mahasiswa juga sudah Proaktif ya. proaktif juga dalam berbagi informasi terkait dengan sosial media. Apalagi nih informasi-informasi kan semua sudah di-sharing dari situ. Tuh Dan sih. di sisi lain itu sebenarnya saya salut loh sama teman-teman mahasiswa yang tetap berkreativitas, mengikuti berbagai lomba, Yap. apalagi mendapatkan berbagai prestasi di masa pandemi ini ya. Benar. Jadi jangan menjadikan pandemi ini sebagai suatu halangan, padahal Yes. kan masih aja ya ada jalan-jalan yang bisa ditempuh untuk tetap mengukir prestasi seperti itu Iya ya. benar. Dengan menggunakan media, teknologi lagi-lagi teknologi. ya. Hanya dengan jari kita bisa langsung keluar negeri. Kita ikut seminar internasional ya nggak sih? Seminar internasional kita nggak perlu datang ke Amerika, duduk ke sana berangkat naik pesawat dan lain sebagainya. Tapi kita udah duduk manis, Iya. ikutin secara seksama, kita udah dapat ilmu, udah dapat pengakuan dengan bukti sertifikat. Itu kan bukti bahwa kita sudah mengikuti seminar tersebut. Dan rapat-rapat, webinar dan lain-lain juga begitu kan modelnya sekarang. Sebenarnya gini loh Mas Sam, kita tuh sebenarnya nggak pernah belajar di kondisi ini ya nggak sih? Tapi kondisi ini banyak hikmahnya. Iya betul. Di awal-awal hikmahnya tuh banyak banget, apalagi pas banget momennya datang di bulan puasa Ramadan ya nggak sih? Dimana Jadi kita lebih banyak di rumah, lebih banyak fokus di- beribadah ya, gitu fokus ya. beribadah, dekat dengan keluarga, bisa hatam Quran mungkin kita. Jadi hal-hal seperti itu juga bisa jadi Iya. motivasi kita. Iya. Dan dan Di sisi lain mahasiswa juga jadi lebih dekat ke orang tua, lebih punya waktu bersama orang tua untuk melakukan pengabdian, Iya. meringankan beban mereka, begitu ya. Iya, terus juga mereka akhirnya kan bisa memilih di perkuliahan itu yang mereka bisa santai aja di rumah, tapi tetap bisa kuliah. Nah, gitu. Jadi kalau jadi mahasiswa milenial, gadget yang dia pakai gini, handphone itu kan bahasanya smartphone. Masa benda mati smartphone bisa lebih pintar daripada orang yang menggunakan. Harusnya orang yang menggunakan lebih pintar dari handphonenya, ya nggak sih? Nah, Betul. Biar optimal ya penggunaannya. Iya, biar optimal juga penggunaannya dan positif juga bagaimana mereka menyebarluaskan informasi dari sosial media. Dan hati-hati loh ya, menyebarluaskan informasi dari sosial media. Kenapa? Karena memang kan ini ada undang-undang ITE sudah. Jadi semua yang kita curhat pun
Kalau bisa sekecil mungkin jangan dilakukan di sosial media. Semua sosial media. Iya, kadang apalagi masalah kampus dicurhatin di media itu kan jadi membuat padahal belum tentu juga sebenarnya seperti itu ya. Iya benar, padahal kan sebenarnya belum jelas juga informasinya. Jadi mahasiswa juga harus bisa ya, jangan hanya melihat lewat sosial media, tapi juga kan ada berita. Mereka bisa menonton berita semuanya. Kalau saya sih memang suka menonton ya, tapi saya kurang tahu kalau mahasiswa apakah mereka juga suka menonton dan sebagainya. Menonton itu kan bukan hanya film, tapi kan menonton berita-berita yang lagi happening banget, terus bisa dibaca juga. Intinya mahasiswa itu cerdas, milenial itu bagaimana mereka bisa memilih waktu yang baik untuk belajar, bagaimana mereka bisa mengolah informasi dengan baik, dibaca dulu dengan baik, beritanya baru bisa di-sharing, terus bagaimana mereka menggunakan sosial media dengan tepat, terus dan berkaitan dengan etika juga ya. Apalagi kita di YIN Samarinda, etika tuh sangat dijunjung tinggi. Menurut saya mahasiswa itu tanpa etika nol besar. Iya betul. Betul ya nggak sih? Iya, sepintar apa juga kalau nggak beretika tetap aja ya buat ilfil. Iya, buat ilfil. Terus kita nggak bisa mengukur anak-anak dari raut wajahnya ya. Oh dia ini nggak bisa. Tanpa kita tahu dia siapa, apa prestasi dan sebagainya. Dan mahasiswa juga ya. Penting banget buat mahasiswa baru, pesan terakhir. Kalau semuanya kita punya bakat di SMA atau apa, di kuliah itu yang harus kita ngembangkan. Jadi mahasiswa itu kita sendiri yang atur diri kita. Kita nggak akan diatur sekolah. Sudah mandiri, sudah bisa harus sendiri, sudah mengerjakan semuanya sendiri. Bahkan nanti bakalan tinggal sendiri kan di sini, tinggal sendiri kemana-mana sendiri, itu juga harus bisa dipahami oleh seorang mahasiswa. Dan untuk menjadi orang yang mandiri sebaiknya sih sudah tidak mengharapkan sepenuhnya ya dari orang tua. Jadi setidaknya buat jajan sudah bisa cari tahu bagaimana lah ya caranya agar bisa mendapatkan uang jajan sendiri misalnya ya, dengan cara yang positif. Salah satunya bisa dengan menggunakan handphone ini. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih, Bu Yanti sama-sama. sharingnya hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat mahasiswa khususnya di Fakultas Syariah dan untuk dunia tentunya ya, Fakultas Syariah. Baik, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Senang sekali bisa sharing hari ini. Cukup dulu untuk hari ini. Podcast Fasya untuk dunia. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Fasya, jangan lupa subscribe ya. Dengan kalian subscribe, kalian sudah dukung podcast Fasya untuk dunia. Ingat sahabat, subscribe itu gratis loh. So, jangan lupa klik ya tombol subscribe-nya. Enjoy and happy watching.